Terusan ini terletak di Yunani. Korintus memiliki sejarah panjang. Konsep pembuatan terusan di wilayah ini sudah ada sejak zaman Romawi kuno, tetapi baru terrealisasi pada abad ke-19. Pembangunan terusan dimulai pada tahun 1881 dan selesai pada tahun 1893 dengan bantuan teknologi dan mesin dari Prancis. Terusan ini dibangun untuk menghubungkan Teluk Korintus di Laut Ionia dengan Teluk Saronik dan Laut Aegia. Dengan demikian, semenanjung Peloponnesus berubah menjadi sebuah pulau. Terusan Korintus dibuka untuk pelayaran pertama kali pada tahun 1893, menggenapi proyek yang telah dibangun selama setidaknya 2.500 tahun. Ini merupakan salah satu pencapaian rekayasa teknik terbesar yang ada di dunia. Terusan air buatan ini digali sejauh 7,92 meter di Tanjung Korintus pada tingkat permukaan laut dan tidak memiliki pintu air. Terusan ini terdiri dari saluran tunggal sepanjang 6,44 km, tetapi hanya memiliki lebar 24,58 meter. Menjadikannya terusan terkecil di dunia. Terusan Korintus dikelilingi oleh dua dinding batu dengan sudut kemiringan 80 derajat yang berdiri setinggi hampir 91,44 meter di atas permukaan laut. Di atas dinding-dinding ini terdapat jembatan kereta api, jalan raya dan jembatan yang melintasi terusan untuk memungkinkan lalu lintas non kapal. Selain itu, terdapat dua jembatan yang dapat ditenggelamkan di setiap ujung terusan untuk memungkinkan lalu lintas jalan menyeberangi kapal yang sedang melintas. Mengarungi terusan Korintus sebenarnya cukup sederhana, yaitu dengan menjaga perahu tetap berada di tengah dan mengikuti saluran yang panjang. Namun, kapal besar termasuk yang memiliki tonnase bersih lebih dari 800 ton atau membawa muatan yang berpotensi berbahaya, harus dibantu oleh pilot lokal dan ditarik oleh tugboat. Kapal hanya dapat melewati terusan satu persatu dalam satu konvoi dengan sistem satu arah. Meskipun menghemat perjalanan hingga sekitar 1,1 km untuk mengelilingi Peloponnesus, terusan ini terlalu sempit untuk kapal-kapal besar modern. Terusan Korintus hanya dapat menampung kapal dengan lebar hingga 17,6 meter dan kedalaman hingga 7,3 meter. Meski demikian, masih banyak kapal komersial dan kapal pesiar kecil yang melakukan perjalanan melalui terusan ini. Korintus juga menjadi daya tarik pariwisata. Wisatawan dapat mengamati kapal-kapal yang melewati terusan atau naik ke kapal pesiar untuk merasakan perjalanan melalui terusan ini. Pemandangan indah dan pengalaman unik ini menjadikan terusan Korintus sebagai salah satu atraksi utama di Yunani. Kanal buatan manusia lainnya yang terkenal adalah Kanal Panama. Kanal Panama adalah salah satu dari 7 keajaiban dunia modern. Ini merupakan jalur air buatan yang menyediakan solusi rekayasa inovatif untuk mengatasi lingkungan yang keras di wilayah Panama. Sejarah Kanal Panama dimulai pada abad ke-19, ketika beberapa negara Eropa dan Amerika Serikat mulai berminat untuk membuat kanal yang menghubungkan Samudra Atlantik dengan Samudra Pasifik di wilayah Panama. Pada tahun 1881, tim konstruksi Prancis yang dipimpin oleh Ferdinand de Lesseps yang sebelumnya berhasil membangun Suez Canal, mencoba untuk membuat kanal tersebut.
Namun, proyek gagal karena kesulitan teknis, masalah finansial hingga masalah kesehatan yang diakibatkan oleh lingkungan Panama yang keras. Amerika Serikat kemudian mengambil alih proyek tersebut pada tahun 1904 setelah mendapatkan hak kontrak dari Panama yang saat itu masih merupakan wilayah Kolombia. Pembangunan Kanal Panama dilakukan oleh Kepala Insinyur Amerika Serikat John Frank Stevens. Pembangunan menelan biaya yang besar dan mengakibatkan banyak kematian para pekerja. Sekitar 6.000 pekerja meninggal karena malaria dan demam kuning. Tetapi proyek pembangunan akhirnya selesai pada tahun 1914. Pada tahun 1999, wilayah dari Kanal Panama ditransfer dari Amerika Serikat ke Panama oleh hasil perjanjian yang dibuat pada tahun 1977. Transfer wilayah ini menandai akhir dari hak istimewa Amerika Serikat atas kanal dan menjadikan Panama sebagai pengelola tunggal kanal tersebut. Kanal Panama memiliki peran penting dalam perdagangan internasional dan transportasi laut. Ini memungkinkan kapal-kapal untuk melewati jalur pendek dan aman dari Samudra Atlantik ke Samudra Pasifik tanpa harus mengelilingi Amerika Selatan. Ini membuat pantai barat AS lebih dekat ke Eropa dan pantai timur AS lebih dekat ke Asia. Sebagian besar kapal-kapal kontainer yang digunakan untuk mengangkut barang-barang dari Asia ke Amerika Utara dan Eropa harus melewati kanal ini. Ini berarti bahwa Kanal Panama menjadi salah satu transportasi laut paling sibuk di dunia, dengan rata-rata 9.000 kapal yang melewatinya setiap tahun. Menyadari perannya yang penting, otoritas Kanal Panama melakukan pembaruan reguler. Mereka menambah kapasitas dan meningkatkan efisiensi kanal. Proyek ini dimulai pada tahun 2007 dan selesai pada tahun 2016 dengan biaya sekitar 5,25 miliar dolar. Proyek perluasan menambahkan pintu air ketiga yang berfungsi sebagai tangga yang memungkinkan kapal-kapal yang lebih besar melewati kanal. Ini juga termasuk penambahan jalur air yang lebih besar dan lebih dalam, sehingga memungkinkan kapal-kapal untuk melewati kanal dengan lebih cepat dan aman. Dengan perluasan ini, Kanal Panama dapat menampung kapal-kapal yang lebih besar, sekitar 1,5 kali lebih besar dari kapal Panamax sebelumnya. Saat ini, Kanal Panama dapat menampung kapal dengan panjang hingga 370 meter, lebar maksimum 49 meter, serta kapasitas muatan maksimum sekitar 15.000 TEU. Ini berarti 96,8% dari armada kapal kontainer di dunia dapat melewatinya. Untuk melewati Kanal Panama, kapal harus melewati 3 set lock atau pintu air yang berfungsi sebagai tangga yang memungkinkan kapal-kapal melewati perbedaan ketinggian air antara Samudra Atlantik dan Samudra Pasifik. Misalnya dari sisi Atlantik. Sebelum kapal masuk, kapal harus membayar tarif transaksi yang ditentukan oleh otoritas Kanal Panama, yang didasarkan pada ukuran kapal, muatan, dan jenis barang yang ditransportasikan. Tarif ini memainkan peran penting dalam menutup biaya operasi dan pemeliharaan kanal. Sementara itu, tarif Kanal Panama tidaklah murah. Mereka mengenakan biaya tol sebesar $90 per kontainer dengan ukuran 6 meter. Artinya, kapal yang membawa ribuan kontainer yang terisi penuh harus membayar ratusan ribu dolar hanya untuk satu kali transit. Dengan adanya lock atau pintu air yang baru berkapasitas lebih tinggi, kapal dapat dikenakan biaya lebih dari $1 juta per transit jika kapal tersebut berukuran besar dan terisi penuh. Kapal akan masuk ke lock pertama bernama Gatun Lock. Kemudian pintu air akan ditutup. Air dari hulu akan dituangkan untuk mengisi lock.
Setelah ketinggian air mencapai log berikutnya, pintu air akan dibuka dan kapal akan masuk ke log berikutnya. Proses ini akan berulang sampai kapal tiba pada ketinggian air di Danau Gatun, yaitu sekitar 26 meter di atas permukaan laut. Di sini, kapal akan melewati jalur air yang lebar dan dalam di Kanal Panama sepanjang 34 km sampai di Culebra Cat. Kemudian kapal akan sampai di Lok Pedro Miguel. Di sini kapal akan turun satu tahap ke Danau Miraflores. Terakhir, kapal akan turun sebanyak 2 lok lagi untuk sampai dan berlayar di Samudra Pasifik. Selama prosesnya, kapal harus dioperasikan oleh pilot kanal yang berpengalaman yang ditugaskan oleh otoritas Kanal Panama untuk memandu kapal melalui kanal. Pilot ini akan mengambil alih kendali kapal dan memastikan bahwa kapal berada di jalur yang benar dan memenuhi semua persyaratan keamanan. Untuk Kanal Panama yang lama, kapal dibantu oleh sejumlah lokomotif yang dikenal sebagai Panama Canal Mule atau tug train. Ini adalah alat yang berfungsi untuk menarik dan menyeimbangkan kapal selama melewati lok. Lokomotif bekerja dengan mempercepat atau memperlambat kecepatan kapal, serta membantu kapal untuk tetap berada di jalur yang benar saat melewati jalur sepanjang kanal. Lokomotif ditempatkan di sisi kanan dan kiri kanal di sepanjang jalur yang digunakan kapal. Mereka dapat digerakkan dengan mesin diesel atau listrik dan dapat menarik kapal dengan kecepatan hingga 5 knot atau 9 km per jam. Kelas kapal Neo Panamax tidak lagi memerlukan lokomotif untuk memandu kapal. Kapal akan bermanuver menggunakan mesin dan kemudi, serta mengandalkan bantuan dari kapal air kecil namun sangat kuat yang dikenal sebagai tugboat. Tugboat digunakan untuk operasi mooring dan berthing dari sebuah kapal dengan cara menarik atau mendorongnya menuju pelabuhan dan melalui kanal-kanal sempit. Tugboat juga digunakan dalam operasi manuver kapal-kapal tidak bermesin, platform minyak, dan tongkang. Meskipun kecil, tugboat dapat memindahkan kapal yang jauh lebih besar dan lebih berat dari mereka. Mesin menghasilkan kekuatan yang besar berkisar antara 680 hingga 3400 tenaga kuda. Ini menghasilkan rasio daya ton yang luar biasa hingga 9,5 dibandingkan dengan 1,2 pada kapal-kapal muatan dan penumpang. Sistem propulsi pada tugboat terdiri dari mesin, propeller, dan transmisi seperti gearbox atau reducer. Ini memberikan daya dorong untuk memindahkan kapal maju dan menghasilkan daya tarik kapal. Inilah akhir dari episode kali ini. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa untuk subscribe agar tidak ketinggalan episode now berikutnya.